Dan sekarang tugas saya, ya, udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Ya, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus, ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Baik, sahabat Asik Ngaji, sebelum kita perlihatkan tatkala orang ini meminta donasi kepada jemaatnya, kami di sini akan mereaksi terlebih dahulu begitu sangat miris dan kotornya akhlak seseorang, di mana orang itu berpakaian seperti layaknya seorang muslim, kemudian masuk ke pondok pesantren, membagikan Bible. Ini seolah menusuk keimanan dari dalam, untuk mengajarkan kesesatan, untuk mengajak kepada pemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau misalkan Anda meyakini bahwa kekristenan itu adalah ajaran kebenaran, kenapa harus disebarluaskan dengan seperti itu, dengan kotor dan begitu sangat miris luar biasa, dengan masuk ke pondok pesantren, kemudian pakai peci layaknya seorang muslim, lalu kemudian memberikan Bible kepada santri-santri itu. Kalau misalkan kitab suci Anda adalah kitab kebenaran, kenapa harus disebarkan dengan kepalsuan? Dan hemat kami, Anda yang mengaku sebagai rohaniawan, sebagai pemuka agama, rasa-rasanya dengan melakukan hal yang semacam ini, sungguh hilanglah martabat dan kehormatan. Karena jelas ya ikhwan, orang ini masuk ke pesantren bukan untuk menimba ilmu, bukan untuk belajar, tetapi menyamar sebagai muslim untuk menebarkan syubhat di antara saudara-saudara muslim yang lainnya. Dan hemat kami, kalau jalannya seperti ini, itu ibaratnya serigala berbulu domba. Awalnya serigala ini menjilati, tetapi justru pada akhirnya domba ini diterkam oleh serigala. Waliyahzubillah. Nah, iropilah sahabat Asik Ngaji, orang ini melakukan live streaming di TikToknya itu. Ini beberapa hari yang lalu ya ikhwah. Kemudian orang ini meminta donasi. Entah donasinya untuk apa? Apakah memang untuk kelancaran misi bawah tanah ini, untuk menyebarkan Bible ke pesantren-pesantren? Na'udzubillah min dzalik. Baik ya ikhwah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana ketika orang ini live di TikToknya itu, kemudian meminta donasi kepada jemaatnya. Silakan ya ikhwah. Ini terbaru ya ikhwah. Terbaru. Silakan. Muslim. Ya. Ada orang sholatnya. Kalau nggak percaya. Ini bukan sholat, saudara. Ini pastori. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihkan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yang terpenting bantu dalam doa supaya kami bisa melanjutkan pembangunan gereja Murtadin, karena masih butuh biaya sekitar 28 juta lagi akan kami selesaikan. Ya, bantu doa saudara ya. Jadi saudara ingin tergerak bisa menghubungi nomor saya 0813 25 2947. Ya, saya nggak nanti saya perlihatkan pembangunan gereja Murtadin yang hampir jadi tapi belum selesai. Ya, tinggal pasang keramik, tinggal pasang kursi, tinggal beli alat musik ya. Ini sekitar lebih, kalau sampai beli alat musik itu sampai ratusan ya. Kursinya juga harus beli ya. Mari saudara yang tergerak bisa menghubungi 0813 25 47, itu nomor WA saya. Ya, saya Pak Pendeta, saya tergerak satu kursi, ya puji Tuhan. Ya. Baik, sahabat Asik Ngaji, perlu kita ingat dan kita catat bahwa orang ini memiliki misi gerakan bawah tanah, yakni misi yang tersembunyi. Kemudian orang ini datang ke pesantren-pesantren untuk menyebarkan Bible, menyamar layaknya seperti saudara muslim yang lainnya, pakai peci dan sebagainya. Tetapi ternyata niatannya itu sangat kotor. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas di mana santri menimba ilmu agama, menimba ajaran Islam, ini malah cekoki dengan Bible itu sendiri, diselundupkan Bible agar kemudian memasukkan doktrin-doktrin yang jauh bertentangan daripada ajaran Islam itu sendiri. Alhamdulillah,
orang ini di beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu pernah merendahkan sholat ya ikhwah. Ini sangat miris dan sangat ngeri. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan ya ikhwah. Amin. Jadi imam sholat isya. Coba lihat. Allahu Akbar. Nah, surat yang dibaca dalam sholat apa? Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Sudah ada belum? Ada. Dalam Al-Quran Menafsirkan berdasarkan nafsunya. ayat 61, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku di jalan yang lurus. Menafsirkan sesuai dengan nafsu dan kemauannya. Amin. Coba lihat. Mereka masih minta ihdinas siratal mustaqim hatta yakum barakatuh salawatu thayyibat lillah. Assalamualaikum, enggak ketemu. Tengok kanan enggak ketemu. Tengok depan Allah. Tafsirkan dengan baik. Pada jalan yang lurus sudah ada siapa? Yohanes 14 yang mengatakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini di gereja ya Pak. Kemudian jemaatnya pun juga malah tertawa karena kenaifannya. Pendeta ini dengan merasa bangganya seolah-olah dia tahu Al-Quran, dia mengetahui isi daripada Al-Quran sendiri. Padahal ayat yang kemudian dia baca, kemudian ditafsirkan dengan seenak nafsunya itu, ini adalah kesalahan dan kekeliruan yang sangat besar ya ikhwah. Apalagi dengan gerakan-gerakan tahiyat yang kemudian seperti itu. Dan katanya Assalamualaikum, ke kanan gak ketemu, Assalamualaikum, ke kiri gak ketemu, kemudian Allahu Akbar dan lain sebagainya. Ini kan merendahkan sholat di gereja. Nah, sahabat isi kaji, jadi kita sudah mengetahui bersama, jadi orang ini yang pertama tadi mengadakan gerakan bawah tanah, membagikan Bible secara rahasia dengan menyamar seperti layaknya seorang ustadz seperti ini. Kemudian orang ini meminta sumbangan, entah sumbangannya untuk apa, entah sumbangannya dialokasikan kepada apa. Tetapi yang jelas di statement awal tadi bahwa orang ini memimpin gerakan yang disebut dengan gerakan bawah tanah, membagikan Bible ke pesantren-pesantren yang kemudian dituju oleh orang ini. Yang selanjutnya yang ketiga, orang ini pernah merendahkan ibadah umat Islam, yakni melaksanakan ibadah sholat. Dan kalau misalkan kita melihat, bukan hanya ini saja ya Hafilah, ini sangat ngeri sebetulnya. Dengan kemudian orang ini berdusta, katanya pernah memurtadkan 300 orang santri ya Ikhwan. Setelah kami cek ke MUI Kalbar langsung, itu adalah hoax dan tidak benar. Kalau misalkan kita tampilkan semuanya, rasa-rasanya banyak sekali. Kalau misalkan kita tampilkan, Alhamdulillah, banyak sekali fitnahan dan syubhatannya kepada Islam. Namun, insya Allah, di satu saat kita akan tampilkan itu semua agar yang pertama, jemaatnya sadar. Yang kedua, kita sebagai umat Islam lebih hati-hati dengan gerakan yang semacam ini. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu yang saya sampaikan, dan itu merupakan counter kami agar sekali lagi ini menjadi kehati-hatian bagi umat Islam pada umumnya. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik subscribe dalam subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.